Brand principal tidak memiliki visibilitas terhadap turnover produk mereka yang dijual oleh distributor ataupun reseller. Yang mereka ketahui adalah turnover produk yang terjual ke distributor saja. Penting bagi brand principal untuk mengetahui turnover produk mereka di market untuk melihat peluang baru dalam meningkatkan penjualan. Selain itu, brand principal juga perlu untuk memonitor market untuk melihat adanya gray seller dan melihat adanya kemungkinan terjadinya price violations yang dilakukan oleh gray seller yang akan mendatangkan kerugian bagi brand principal. Saya Caroline Lee, Enterprise Sales Manager untuk Ancanto Indonesia. Di season kali ini saya akan membahas bagaimana brand principal dapat memonitor performance dari distributor dan reseller mereka dan meningkatkan performance mereka dengan menggunakan digital shelf dashboard. Sebagai brand principal, brand hanya mencatat penjualan yang terjadi antara brand dan distributor saja. Setelah itu brand tidak bisa melihat produk yang dijual oleh distributor ke reseller atau end customer. Atau produk yang terjual dari reseller ke end customer. Hal ini mengakibatkan brand principal tidak bisa melihat performance produk mereka secara keseluruhan. Dengan kurangnya visibilitas terhadap performance di market, brand principal bisa kehilangan peluang. Produk yang dijual di distributor mungkin tidak terjual secara maksimal ke end customer. Sehingga saat brand memproduksi, salah memprediksi bisa terjadi overstock dari produk akibat permintaan yang rendah di kemudian hari. Jika brand memiliki visibilitas, brand bisa mengatur strategi untuk distributor dapat menjual produk lebih banyak. Brand bisa mengatur target production dengan lebih baik. Tantangan lain yang dimiliki oleh brand principal adalah adanya gray seller. Gray seller yang dimaksud di sini adalah reseller yang menjual produk dari brand, akan tetapi mereka mendapatkan produk tidak langsung dari brand principal di negara tersebut. Mereka bisa saja melakukan hand carry produk atau mendapatkan produk dari importir. Adanya gray seller bisa membawa kerugian bagi brand principal. Produk yang mereka jual biasanya dijual dengan lebih murah dari harga yang dijual oleh brand principal. Karena tidak adanya pajak barang yang dibayarkan, sehingga harga jual bisa lebih murah. Dengan adanya kondisi ini, produk yang dijual oleh gray seller akan cannibalize produk yang dijual oleh brand principal. Dan akan terjadi brand dilution bagi sebuah brand dengan tidak konsistennya harga yang ada di market. Salah satu cara untuk brand owner bisa memonitor performance dari distributor ataupun reseller adalah dengan mengumpulkan online data. Online data dapat dikumpulkan melalui marketplace, e-commerce, dan juga website. Distributor atau reseller tentu saja memiliki jaringan offline seperti supermarket, department store, ataupun toko kelontong. Dan untuk itu mustahil untuk kita dapatkan datanya. Setidaknya kita bisa mendapatkan sebagian informasi dari online data. Better with online data than no data at all. Dari online data ini, kita bisa melihat validasi dan mengambil keputusan yang tepat. Pengumpulan data bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika brand ingin melihat penjualan dari segi quantity dan value, tentu saja brand harus mengumpulkan data beberapa kali dalam sehari. Sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Akan tetapi jika hanya ingin melihat harga, ketersediaan produk baru atau out of stock, produk aging, maka brand dapat melakukannya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Data-data yang dikumpulkan bisa membantu brand memiliki visibilitas terhadap pergerakan yang ada di market. Brand dapat melihat consumer demand terhadap produk mereka di market. Baik itu yang dijual langsung dari online official store mereka atau melalui distributor, official store, atau reseller yang ada di marketplace, e-commerce, ataupun web store. Brand dapat melakukan planning yang tepat untuk memproduksi kuantiti yang sesuai dengan market demand. Brand juga bisa melihat performance dari kompetitor yang ada di market, sehingga mereka bisa mengubah strategi mereka dalam menjual produk agar dapat lebih bersaing dengan kompetitor. Brand juga dapat mengidentifikasi adanya price violations yang terjadi di marketplace dikarenakan oleh gray seller.
mencari strategi yang tepat untuk mencegahnya. Sangat penting untuk brand dalam memonitor performance yang ada di market. Dengan memonitor market performance, brand dapat melihat permintaan customer. Brand dapat melihat daya beli customer dan behavior dari customer. Dengan adanya informasi yang brand dapatkan dari memonitor market performance, brand dapat mengatur strategi untuk brand mereka sendiri. Mereka bisa mereview harga jual produk di market. Apakah sesuai dengan daya beli customer yang mereka targetkan? Brand juga dapat mempertimbangkan untuk memproduksi kategori baru atau line produk kategori dengan price range baru yang dirasa memiliki target audience market untuk mendapatkan market share baru. Brand juga dapat melihat performance dari distributor atau reseller yang dapat membantu mereka meningkatkan penjualan dengan memberikan promo atau strategi lainnya. Brand juga dapat mengidentifikasi adanya gray seller di market. Berdasarkan produk yang mereka jual, gray seller ini dapat diidentifikasi dari nama toko atau lokasinya. Jika ternyata gray seller mendapatkan produk tidak dari brand principal, maka brand dapat melakukan tindakan yang diperlukan. Tentu saja tidak semua gray seller dapat mengancam eksistensi dari brand principal. Akan tetapi jika ditemui adanya price violation dari gray seller, ini akan merugikan brand sendiri. Brand principal harus berkompetisi bukan dengan kompetitor saja, melainkan dengan gray seller yang menjual produk yang sama. Dari customer perspektif, ini akan sangat mengganggu brand image dari suatu brand. Dikarenakan tidak konsistennya harga dari produk yang sama yang dijual di market. Memonitor performance dari market sangat penting untuk brand principal. Melalui proses monitoring ini, brand dapat menemukan peluang dalam meningkatkan penjualannya, melakukan planning yang tepat untuk proses produksinya, menemukan peluang dari kategori atau harga baru yang sesuai dengan kebutuhan customer. Selain itu, brand dapat mengidentifikasi adanya gray seller dan mencegah terjadinya price violations yang akan menurunkan brand image dari brand sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan session saya kali ini. Saya akan kembali di session berikutnya dengan topik lainnya. Saya Caroline Lee. Salam.